Shalom. Hari ini saya mau berbicara tentang sebuah tema topik Cia. Cia ini adalah rumah. Saudara, dalam bahasa Mandarin tidak ada bedanya antara rumah dan keluarga. Tulisannya Cia. Ya, wo ai wo Cia. Coba katakan wo ai wo Cia. Kalau dalam bahasa Indonesia, rumah itu kan gedungnya, ya. Tapi kalau keluarga itu orang-orangnya. Tapi dalam bahasa Mandarin itu tetap Cia, namanya Cia gitu ya. Jadi nggak ada pembedaan. Saudara, apa sih yang kita paling rindukan ketika kita bekerja keras di luar sana, ketemu banyak orang, mengalami penolakan demi penolakan, melakukan aktivitas kerja dan usaha, ada up and down gitu ya. Lelah seharian, apa yang kita paling rindu? Kita paling rindu hui jia. Apa itu hui jia? Bukan nama orang, itu namanya pulang ke rumah. Artinya pulang ke rumah. Ya. Tapi saudara, ini banyak paradoks ya. Paradoks itu paham ya. Nampaknya begini tapi bukan begini. Nampaknya begitu tapi bukan begitu. Itu paradoks. Manusia itu kan sering hidup dalam paradoks. Saat kita merasa kita lelah, kita pengen pulang ke rumah. Saya tidak tahu sebutan rumah yang dimaksud adalah saya pengen ketemu keluarga saya maksudnya, atau saya pengen pulang ke rumah dalam arti gedung. Karena lelah seharian, pengen istirahat karena di rumah itu ada sofa yang begitu nyaman, nyalain AC, santai, nonton Netflix. Itu rumah juga. Tapi paradoksnya adalah saya lihat terutama di Jakarta, karena 2,5 tahun saya sudah ada di Jakarta, sebelumnya di Medan, saya melihat ada fenomena, mungkin ini sudah lama saudara lebih paham, banyak orang kerja, walaupun dia capek, dia nggak pengen pulang. Pulang ke rumah. Kenapa? Ya saya nggak tahu kenapa dia malas pulang ke rumah. Apa mungkin dia capek mungkin di kerjaan, kalau pulang ke rumah lebih capek lagi. Harus hadapi keluarga dia. Ya mungkin kita yang tidak mengalami masalah itu mungkin nggak masuk akal. Tetapi bagi sebagian orang yang memang punya masalah di rumah tangga, itu masuk akal sekali. Jadi paradoksnya adalah kita kerja keras, pengen memberikan penghidupan yang layak. Kita pengen bangun rumah kita, supaya keluarga kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya begitu. Tapi begitu mendapatkan itu semua, ya, rumahnya mewah, apapun tidak kurang, nanti ini ya, coba masuk ke YouTube, cari lagu Xiang Yao You Ke Jia, Xiang Yao You Ke Jia, pengen merindukan sebuah rumah. Di dalam lagu itu, sebenarnya lagu itu sedih gitu ya, romanticing kondisinya gitu ya, romanticing. Keren. Romanticing kehidupan dia. Artinya dia cerita curhat dalam lagu itu. Dia bilang, saya menginginkan sebuah rumah yang tidak perlu yang besar-besar, tidak perlu yang mewah-mewah, tetapi di dalamnya ada kehangatan dan cinta. Sesimpel itu. Tapi saya nggak punya. Kadang saya iri. Saya nggak tahu dia cerita iri kepada siapa. Saya iri melihat dia yang kalau sudah terluka dia punya rumah untuk dia pulang. Saya nggak punya. Saya iri kepada dia karena kalau dia udah lelah, dia bisa pulang ke rumah. Saya iri. Saya dibesarkan tanpa rumah, saya nggak ngerti artinya, mungkin tanpa keluarga yang cukup mapan. Tanpa kasih sayang yang cukup untuk dia bertumbuh dewasa. Tetapi akhirnya saya dewasa. Kemudian saya lihat dia, saya nggak tahu dia ngomong siapa lagi. Nah, dia punya rumah, apapun tidak kurang. Tetapi setiap hari ngomong nggak mau pulang. Ya, lagunya berubah. Jing Tian Bu Hui Jia. Setiap hari ngomong aku nggak pengen pulang. Rumahnya mewah kayak istana. Bukankah itu paradoks? Sementara orang yang rumahnya belum punya, ya mungkin yatim piatu. Ketika ngomong rumah, apa yang ada dalam benak dia. Jadi, jangan remehkan judul ini, Bapak Ibu. Cia itu jangan diremehkan.
Bukankah memang itulah esensi dari sebuah kehidupan? Ya. Nah, tapi setiap manusia itu punya personality. Teman-teman pernah nggak belajar personality yang ada sanguinis, melankolis, koleris, dan plekmatis? Pernah belajar? Pernah belajar ya? Hampir semua kalau saya ngomong personality itu relate. Wah, ini orangnya rame, sanguinis ini. Pokoknya kalau ada acara, ya orang ini kalau ada di sana, dia bisa bikin suasana hidup itu sanguinis. Nah, orang seperti itu kurang detail, ya kan? Ada yang koleris, koleris itu semua harus dalam kendali dia, koleris. Kalau dia ngomong itu yang paling benar, itu koleris. Ya, saya nggak bilang itu positif atau negatif, tapi itu kepribadian setiap orang itu beda-beda memang. Ada yang melankolis, melankolis itu kan perfect orangnya. Jadi kalau orang yang main musik kan nggak boleh ketukannya salah masuk ya, ya. Chordnya kalau salah dikit aja sudah nggak enak lagunya. Nah itu melankolis. Ya kalau misalnya dompetnya taruh di meja, ya geser dikit 0,5 derajat dia tahu itu, dia balikin. Ya itu melankolis. Yang plekmatis itu yang cinta damai, nggak mau ribut-ribut. Kalau ditanya dia menghindar. Kalau bisa dia diam aja. Jadi yang melankolis dan plekmatis kita sebut introvert, agak pendiam ya. Tapi kalau yang rame tadi sanguinis dan koleris, tegas gitu itu lebih ekstrovert gitu ya. Persoalannya adalah orang yang punya personality ketika dia datang beragama, dia datang mencari Tuhan, biasanya dia pakai personality itu. Orang sanguinisnya kan rame nih. Orang sanguinis ini orang yang rame, suka keramaian. Dia anggap Tuhan adalah Tuhan yang rame. Suka rame-rame, bikin acara, ya kan? Pokoknya ibadah terus, 5 jam. Tuhan suka dan senang. Kenapa? Karena dia sanguinis, dia anggap Tuhan begitu. Kalau yang koleris, dia anggap Tuhan itu tegas, penuh perintah. Salah dikit marah. Ya, itu kalau orang koleris cari Tuhan, dia menggambarkan Tuhan seperti itu. Ya, nggak ada benar salah, karena manusia pun tidak sepenuhnya koleris. Kadang-kadang orang koleris juga ada sanguinisnya, ada perfeksionisnya, ada juga pengen diam, nggak mau bicaranya gitu loh. Kalau yang plekmatis, dianggapnya Tuhan, itu adalah pribadi yang kalau kamu nggak cari dia diam aja. Iya kan? Dia diam aja. Kalau yang melankolis, dia anggap Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Ya nggak salah juga ya, Tuhan sempurna. Tapi menuntut kesempurnaan. Pokoknya kalau nyanyi nggak boleh fales. Kalau fales Tuhan tidak berkenan. Mungkin dia pikir begitu. Makanya mengenal Tuhan, menggunakan apa yang menjadi experience kita, itu sesuatu yang akan merugikan kita, saudara. Karena Tuhan tidak seperti yang kamu duga. Tuhan tidak seperti yang kamu gambarkan menurut apa yang kamu lalui dalam hidupmu. Jadi, cia atau keluarga itu sangat penting. Hari ini saya mau buka dari sisi firman Tuhan. Sebenarnya kita merindukan rumah. Kita merindukan keluarga dalam arti yang sama. Saya pengen kita persepsikan hal yang sama di dalam sepanjang khotbah saya ini. Rumah dan keluarga itu sesuatu yang sama gitu ya. Tapi sebagai orang beragama, rata-rata kita ini pengen membangun rumah juga untuk Tuhan. Supaya Tuhan nyaman kalau misalkan tinggal bersama kita. Supaya Tuhan punya tempat yang sesuai. Menunjukkan penghargaan kita, penghormatan kita kepada pribadi Tuhan itu. Kita kalau diminta untuk kumpulin dana ya, ini untuk pembangunan rumah Tuhan. Kadang kita rela. Kita rela karena kita pikir ini untuk Tuhan gitu kan ya. Tetapi bangun rumah untuk Tuhan, kan kita nggak tahu juga Anda harap apa dengan Anda bangun rumah. By the way, di 1 Tawarik 17, ya, ayat 1-14, ini berbicara tentang keinginan Daud membangun rumah untuk Tuhan. Bagi saya, satu perikop ini adalah gambaran umum untuk orang yang begitu mengasihi Tuhan, bahkan pengen memberikan tempat khusus untuk Tuhan. Sesuatu yang lahir dari hati yang begitu tulus, hati yang begitu mengasihi Tuhan, dan Daud ini adalah pribadi yang disebut a man after God's own heart. Artinya, orang yang ada di dalam hati Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan,
Itu kalau dapat atribut seperti itu luar biasa, saudara. Ya. Tapi atribut itu luar biasanya sudah diberikan kepada kita semua pada hari ini. Atribut tersebut. Saudara adalah a man after God's own heart. Mengapa bisa dapat privilege itu hari ini? Kita akan lihat terus sepanjang khotbah hari ini. Saya akan bacakan 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 14. Setelah Daud menetap di rumahnya, jadi Daud sudah menang pertarungan, ya, pertempuran, dia sudah jadi raja, sudah kokoh pemerintahannya, dia ada rumah. Berkatalah ia kepada Nabi Nathan, ya, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Hati dia juga ada Tuhan. Dalam hati Daud juga ada Tuhan. Dia sendiri sudah ada rumah yang sebenarnya sudah istana, ya, sudah mewah. Sementara dia kepikiran, tabut Tuhan tinggalnya malah di tenda, ya. Kemudian lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau, ya. Lakukan apa yang ada di hatimu, karena Allah menyertai engkau. Kalau Nabi ngomong begitu, itu benar, itu serius, memang Tuhan menyertai dia. Ayat 3, tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Jadi firman Tuhan langsung samber, ya. Ya, kalau Nathan bilang, oke, lakukan apa yang ada di dalam hatimu, Raja. Kan gitu, Tuhan menyertai engkau. Tapi langsung Tuhan menjawab Nathan loh. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Kalau disebut hamba, ya saudara, ini menggambarkan gambaran hukum Taurat. Kan begitu kan, kita udah paham. Dan representasi agama, bukan relationship. Saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru simply, ya. Simply kita describe sebagai perbedaan antara agama dan hubungan. Religion dan relationship. Kalau kita bicara keluarga itu adalah hubungan, bukan agama. Coba saudara bayangkan, hidup dalam keluarga kita itu seperti agama. Ya, tentu istri tidak boleh melanggar kaidah-kaidah tertentu, suami juga. Sekali melanggar berarti one prestasi. Oh, udah kayak gitu. Kalau one prestasi ada konsekuensi. Nah, itulah kalau kita menjadikan keluarga pakai hukum Taurat. Kita lihat ya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami, kata Tuhan. Ya, ayat 5, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Ya kan? Tidak pernah, bukan? Jadi Tuhan tidak pernah menuntut, meskipun dia sudah memberkati bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, tinggal di kemah-kemah, tidak pernah satu orang hakim pun yang diminta oleh Tuhan pada saat itu yang memimpin bangsa itu untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah minta itu. Tapi hati Daud itu memang baik, punya keinginan membangun untuk Tuhan. Saudara, saya tahu, sometimes kita ini beragama, kita punya hati yang tulus. Makanya saya mau berikan kabar baik pada hari ini. Mungkin saudara yang hadir hari ini belum terima Yesus, belum tahu bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah hubungan, relationship. Bahkan saudara yang menonton dalam tayangan ini, apakah itu online ataupun nanti tayangan ulangnya, rekamannya, saudara coba terima firman Tuhan dengan hati. Karena Tuhan ingin berbicara kepada saudara bukan dari sisi pengetahuan, tetapi dia ingin menyentuh kehidupan saudara untuk masuk mendirikan rumah bagimu, bukan engkau mendirikan rumah bagi dia. Ya, kita lanjutkan ayat 7. Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Dia mau Nathan mengingatkan kepada Daud. Daud itu yang memang dipilih Tuhan, diangkat oleh Tuhan pada saat
Daud menjalankan tugas normal, tanda petik, menjadi pengiring domba. Dia yang menjadikan Daud menjadi raja. Maksudnya, kamu silakan punya hati. Tapi Tuhan di sini menjelaskan bahwa Tuhan lebih punya hati lagi. Jadi ini bukan sesuatu yang bertentangan, tapi Tuhan ingin meluruskan dan memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya. Ayat 8, Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel, dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Oke. Juga aku memberitahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Saudara, saat Daud punya hati seperti itu, by the way, waktu Daud duduk di dalam rumahnya sendiri, kayu aras tadi itu bahasa Ibrani-nya adalah bait. Makanya rumah Tuhan disebut bait Allah kan. Sebenarnya rumah kayu arasnya Daud atau rumah kita pun itu bait, saudara. Jadi, Cia yang tadi menjadi judul itu adalah bait. Saudara punya bait masing-masing. Nanti saudara pulang ke rumah ya itu baitmu gitu ya. Oke. Nah, katanya apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maksudnya meninggal ya. Nenek moyangnya sudah meninggal, ngikut nenek moyang. Kalau bahasa Hokkien, toy amaki loh. Ikut bersama ama udah berangkat duluan ya. Kalau umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu ya, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Saudara, ini ayat ya kan, kita langsung pikir, karena kita sudah baca Alkitab kan, pasti ini Salomo anaknya. Tadi saya cek juga, apakah waktu firman ini, Sautu Tawarik 17 ini ada, firman Tuhan datang, Salomo sudah lahir? Belum, saudara. Ya. Kemudian, salah seorang anakmu katanya sendiri, anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Saudara, pada ayat 12 ini, sebenarnya yang terjadi kemudian adalah Salomo akhirnya membangun bait Allah, betul ya? Pada akhirnya, oke? Tetapi dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, kata Tuhan, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ayat 13 ini luar biasa. Aku akan menjadi bapanya, ya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Berarti nenek moyang Daud, ya, Perjanjian Lama. Kasih setia Tuhan bisa selesai, tergantung manusia kudus atau tidak. Tapi nanti katanya datang waktunya ketika anak ini mendirikan rumah bagi Tuhan, oke? Dan Tuhan yang mengokohkan kerajaannya, katanya gitu. Tapi kerajaan siapa? Kerajaan anak ini. Kemudian aku akan menjadi bapaknya, katanya. Jadi anak ini nanti Tuhan akan langsung jadi bapaknya. Dan anak ini akan menjadi anak Tuhan secara langsung. Jadi dengan demikian kasih setia Tuhan dari hari itu terjadi tidak akan hilang seperti sebelum-sebelumnya. Ayat 14, dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, sebenarnya pasal ini menjelaskan secara sederhana maksud hati Daud mendirikan rumah untuk Tuhan berujung kepada Tuhan yang akan mendirikan rumah itu. Bahkan mengokohkan rumah itu dan kerajaannya sampai selama-lamanya, katanya. Saudara nanti bisa baca 1 Tawarik 22, itu menceritakan Daud meminta Salomo untuk mendirikan rumah. Sepanjang pasal 22. Saudara baca aja nanti.
malah dia mengulangi apa yang menjadi firman Tuhan. Apakah salah hati Raja Daud ini memilih ini Salomo orangnya? Anak kandung soalnya. Ini anakku. Nah, dari sinilah, jadi dia pakai firman itu, dia sampaikan kepada Salomo. Saudara, saya nggak pernah baca Salomo itu menjadi anak Tuhan. Ya, tapi benar kejadian, jadi ini paradoks lagi. Benar bait Allahnya jadi, tapi tidak tercatat seolah-olah Salomo ini adalah anak Allah. Dan Allah menjadi bapa untuk Salomo. Dan by the way, Salomo tidak pernah dibilang Salomo anak Daud. Tapi Yesus anak Daud. Saudara paham, nangkap maksud saya? Sebenarnya, nggak mungkin manusia bisa membangun rumah untuk Tuhan. Itu dengan kata lain. Tetapi paradoksnya adalah, betul kejadian Salomo mendirikan bait Allah. Tapi apakah rumah yang demikian yang dimaksud? Saya pengen meneguhkan ini sekali untuk selamanya dalam hidup saudara. Karena sebenarnya hidup kita itu masing-masing punya masa lalu. Ya. Kalau dirunut pun saya punya alasan untuk tidak mencintai anak saya seperti hari ini. Karena saya tidak mendapatkan contoh yang sempurna. Oleh sebab itu ini kayak dicangkok. Kalau kamu berasal dari akar yang menurutmu secara bloodline tidak membanggakan ya. Secara bloodline ke atas tidak ada hal yang bisa saudara cerita sebagai satu privilege ataupun satu hal yang membanggakan gitu. Bahkan malu malah kalau diceritain. Tidak masalah. Kita cut off dari sana, kita cangkokkan kepada rumah Tuhan yang sejati, amin. Rumah Tuhan yang sejati. Di mana dalam rumah itu Tuhan yang jadi bapamu dan engkau menjadi anaknya. Kalau itu berhasil saudara, dan saya yakin tidak akan pernah gagal, amin, maka saudara tidak lagi mempermasalahkan apa yang saudara lalui di masa lalu. Saudara pasti bisa punya rumah, baitmu sendiri, ni ziji de jia, keluargamu sendiri yang benar-benar luar biasa. Saudara akan menikmati hubungan itu melebihi dari waktu-waktu sebelumnya ketika saudara tersandera dengan masa lalumu. Tersandera dengan apa yang saudara alami, pengalamanmu di masa yang lalu. Karena hari ini kita tahu, manusia tidak akan pernah bisa benar-benar berhasil membangun rumah bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan, ya kan, bukan engkau yang membangun, tetapi aku yang akan membuat dia membangun rumah bagiku. Dan itu hanya bisa digenapi oleh dirinya sendiri, yaitu dia turun ke dunia. Di Yesaya 66 ayat 1-2, ini di zaman kegelapan ya. Ketika sudah bangsa Israel ini sudah hancur, ya, dalam pembuangan, ya, tetapi masih ada saja orang yang ingin membangun rumah Tuhan. Hati yang baik, bukan? Secara agama, saya melihat tidak ada satu orang pun yang beragama yang saya kenal, itu hatinya tidak baik. Bahkan orang yang menyatakan diri, saya ini ateis, Pak, hatinya pun baik. Saya ini agnostik, saya nggak tahu dia dapat istilah dari mana, saya agnostik. Agnostik kebalikan dari ateis katanya. Kalau ateis, tidak percaya ada Tuhan. Saya bilang itu adalah percaya juga, yaitu percaya tidak ada Tuhan. Itu percaya juga. Agnostik itu dia percaya semua Tuhan itu ada, ya sudah, tapi tidak spesifik yang benar yang mana. Nah, itu agnostik, semua benar. Jadi A, B, C, D, E, A sampai C benar. Itu agnostik. Kalau F itu semua salah gitu. Oke. Nah, di sini masih banyak orang ingin mendirikan rumah untuk Tuhan, tetapi beginilah firman Tuhan katanya, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku.
Saudara, kalau Tuhan punya tahta dan tahtanya adalah langit, saudara mau bangun rumah apa? Bukankah bangun rumah untuk Tuhan itu mengecilkan Tuhan, saudara? Kalau semua adalah buatan tangan Tuhan, saudara mau ciptakan apa? Kayu aras, bikin rumah. Saudara mau bangun gedung, berlapis emas, sedangkan emas bagi Tuhan itu ciptaan Dia. Semegah apa saudara mau buat tin untuk Tuhan, sementara itu semua punya Tuhan juga. Bagi saya, niat kita menciptakan rumah untuk Tuhan, itu malah paradoksnya adalah mengecilkan Tuhan. Paradoks ya, saudara. Kita hidup dalam paradoks. Kata Tuhan, memberi itu lebih bahagia daripada menerima. Padahal kenyataannya kan kita lebih senang menerima. Paradoks itu. Sampai kita paham dan setuju sama Tuhan, maka kita tidak hidup dalam paradoks. Dan kita nggak bingung dalam paradoks. Intinya, manusia pengen mendatangkan Tuhan masuk ke dalam rumah. Bahkan dalam tradisi-tradisi Tionghoa, ya kan, Tien itu Tuhan, itu bisa dimasukkan ke dalam satu tempat objek yang dipuja, disembah, dilayanin lah ya. Dinyalain hio ya tiap hari. Setiap pagi bangun, nyalain hio, ya kan, hadap 4 penjuru mata angin, berterima kasih kepada Tien, Tuhan, gitu kan. Mengundang, kalau bisa Tuhan ini datang ke rumah saya, supaya apa? Ujung-ujungnya berkat, rezeki, kesehatan, kemakmuran, ya, semua itu. Orang Tionghoa suka itu. Rezeki, kemakmuran, kesehatan, semua. Ya, berarti kita semua Tionghoa ya. Semua suka soalnya. Selalu kita punya maksud ketika kita mencoba yang kita sebut relationship. Saya pengen punya hubungan sama Tien, Tuhan. Ya, Sangti, saya pengen berhubungan sama Dia. Tetapi ujung-ujungnya selalu berakhir Tuhan bisa kasih apa ke saya, gitu-gitu. Ya saudara ya. Akhirnya, saudara lihat di Ibrani 1 ayat 1 sampai 5. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini Yesus ya. Pribadi Yesus ini adalah anak yang dimaksud, ya. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi kalau dulu Adam diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya kalau makhluk lain ingin melihat Allah, cukup melihat Adam, bukan? Betul kan? Karena serupa dan segambar dengan Allah. Yang lain tidak diciptakan demikian. Tapi Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu artinya kalau makhluk lain ingin melihat Allah, cukup lihat Adam. Sama dengan melihat Allah. Hari ini, gambar itu rusak. Kalau saudara melihat gambar Adam, nggak ketemu lagi gambar Tuhan. Betul? Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, yang dikatakan di sini, ya, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya. Jadi sekarang mau melihat Allah, lihat Yesus. Ini dalam Alkitab, bukan saya ngomong. Pastor, by the way, Yesus saya nggak bisa lihat juga hari ini. Kan begitu. Itu sebabnya saudara, ini adalah relationship sekali lagi. Saudara pengen melihat wujudnya. Saudara dikasih mesin waktu, seperti khotbah-khotbah saya sebelumnya. Mundur aja ke 2000 tahun yang lalu, saudara hadir di sana. Saya percaya, waktu saudara melihat gambar wujud aslinya Yesus, saudara tetap tidak akan percaya. Jangan-jangan saudara ikut menyalibkan Dia. Kalau saudara, amin lagi. Mungkin saudara bagian dari prajurit Romawi. Nangkap Yesus, ya kan? Menindas Dia di BAP.
Yesusnya di BAP. Ya kan, bukan malah dipercayai. Jadi saudara lebih bahagia hari ini kalau saudara mengatakan, pastor, by the way saya nggak bisa lihat Yesus hari ini. Kata pastor kan lihat Yesus, lihat Tuhan. By the way hari ini saya nggak bisa lihat Yesus. Berbahagialah saudara nggak bisa lihat Yesus. Tapi saudara percaya. Ketimbang dulu saudara bisa lihat, tetap saudara nggak percaya. Malah ikut-ikutan menyalibkan. Minggu lalu, saya ditanya teman saya, Pak, mereka nggak tahu saya pastor. Pak, katanya Bapak aktif di gereja. Iya. Belakangan banyak ditanya, Pak. Yesus disalib itu keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Betul ya, Pastor Gav ya? Pastor Gav tahu kalau kayak gitu. Dia anak medsos. Saya cari, saya nggak tahu itu lagi ngetren. Saya bilang, bukankah ini harus ditanya dari zaman dulu ya? Waktu Yesus disalib, ditanya sampai hari ini. Harusnya ini bukan tren sekarang ya, pertanyaan ini pasti sudah ada di dulu. Nggak tahu sih, tapi belakangan ada nih. Kamu agama apa? Saya Katolik, dia bilang gitu. Ada 2 teman Katolik ngomong itu. Menurut saya, dua-duanya tergenapi. Kehendak Tuhan memang supaya anaknya turun ke dunia, menjalani hidup sebagai manusia, dan akhirnya dia harus mati menanggung dosa kita, dan dia harus disalibkan. Berarti menggenapi keinginan Tuhan. Tapi keinginan iblis adalah matiin Yesus. Tergenapi juga. Jadi yang miss di sini adalah iblis tidak tahu itu adalah Tuhan. Tapi keinginannya bunuh Yesus memang betul kan? Kan, wah ini bahaya ini, manusia yang diurapi Tuhan. Ya ini utusan Tuhan yang luar biasa ini. Nabi satu lagi ini yang datang. Iblis cuma kenalnya itu. Tapi kalau dibiarin terus, orang ini bahaya. Kita atur supaya dia mati, kan gitu. Iblis merasuki bahkan murid Yesus. Untuk menggenapi keinginan iblis, untuk Yesus disalibkan. Seandainya dia tahu itu memang keinginan Bapa, pasti dia nggak mau. Justru iblis nggak tahu. Jadi dua-dua tergenapi. Pertanyaan saya ke kamu, kalau sudah jawab begini, urusan sama kamu apa? Kalau itu keinginan Bapak, terus kamu puas ya? Kalau ini keinginan iblis, kamu puas enggak? Terus imanmu menjadi teguh atau enggak kan gitu? Enggak ada sih, cuman kepuasan aja gitu. Manusia itu suka yang begitu, saudara. Terpecah jadi kubu, asik ngomongin di belakang, nah itu suka itu. Padahal nggak ada efek. Coba aja di perusahaan-perusahaan saudara kerja ya. Selalu ada kumpulan kelompok-kelompok yang ngomongin bos. Nanti unit lebih kecil ngomongin manajer. Bos besarnya nggak ada, nanti ada grup lagi yang lebih kecil, yang manajernya nggak ada. Nanti ada yang nggak ada supervisornya. Itu unit terkecil, inti. Core team untuk gosip. Ya. Nggak tahu di mana letak kepuasannya, tapi menurut saya, kamu akan berujung pada kosong, saudara. Ya, saudara lihat ya, orang-orang kaya, saya nggak ngerti ya, duitnya kalau udah banyak, dia pasti beli banyak mobil mewah, si 1, 2, 3 koleksi terus, pokoknya keluar yang terbaru beli lagi. Pertanyaan saya, sebenarnya dia sempat enggak sih naikin mobil itu? Sebenarnya nggak sempat, tapi rasanya kurang aja kalau nggak beli. Jadi yang tadinya excited, sekarang bukan karena excited, tapi karena nanti kalau nggak beli, menderita rasanya. Ada yang kurang gitu. Sebenarnya udah beli pun, seperti ada yang kurang. Kan gitu. Sampai dia beli pabriknya. Manusia selalu ada kekosongan. Kenapa? Karena dia merindukan rumah sebenarnya. Dan rumah, cobalah saudara capek kerja semua. Kalau saya saya pengen pulang ke rumah. Saya bukan tipe orang yang, aduh males pulang, bakal makin capek. Enggak, saya bukan tipe gitu. Saya membayangkan kalau pulang, saya ketemu siapa. Tapi percaya sama saya, selama manusia menjalani tidak masuk dalam panggilan, tidak mengenal Sang Penciptanya, dia akan putar-putar terus di sana. Memang duitnya makin banyak, memang
rumahnya makin besar, hidupnya makin mewah, memang betul, tetapi tetap dia akan berujung pada sebenarnya saya hidup untuk apa? Balik lagi. Karena pada ujungnya kita harus pulang ke rumah, tapi rumah yang sejati tadi itu, yang benar-benar yang disebut rumah, bait yang sebenarnya itu apa? Belum nemu, pasti kosong. Ya. Kemudian di sini saya lanjutkan dulu, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, ayat 3 tadi ya, gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah dari nama mereka. Ayat 5, karena kepada siapa? Kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau akan kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Yesus, saudara. Jadi ini kayak paradoks yang ditaruh di dalam firman Tuhan kepada Daud. Daud memaknai anakku ya, Salomo dong. Oke? Salah atau tidak, saudara nggak bisa putuskan. Karena itu adalah sejarah. Secara fisik benar, Salomo akhirnya mendirikan, dan itu adalah anaknya, sah, ya. Sah itu anaknya, darah dagingnya sendiri. Tapi saya mau kasih tahu, secara rohani adalah Yesus. Amin. Dan Yesus di Matius pernah waktu bertanya kepada Petrus, menurut engkau siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, betul ya? Nah, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Bukan gedung lagi. Jemaat itu, rumah Tuhan itu bukan gedung lagi, tapi manusia. Kalau bicara manusia, berarti ini relationship, bukan religion. Kita mispersepsi ketika punya hati berhubungan sama Tuhan, Tuhan itu dimasukkan ke dalam objek. Kita sembah dia, center atau pusatnya tetap dirinya. Kan begitu. Kalau misalkan tidak capai omset, mari kita berdoa. Ya kan? Kita pengen Tuhan punya Tuhan ada di rumah. Tuhan ada di rumah kita. Tujuannya untuk itu. Waktu sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami percaya Engkau sudah sembuhkan. Apalagi, pokoknya ada problem, Tuhanlah jawabannya. Salah tidak? Tidak salah. Tapi maksud saya, Tuhan lebih dari itu. Kalau dibilang, engkau adalah anakku, dan aku menjadi bapamu, itu adalah kesembuhan yang sejati. Itu adalah kemakmuran yang sejati. Dengan demikian kau tidak akan kekurangan, saudara. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama teman saya juga. Saya masih ada waktu nih sedikit sebelum saya tutup pakai ayatnya. Dulu pernah ada Pak Ustadz mengatakan begini. Ini kan gereja yang ngomong Pak Ustadz. Manusia itu punya rezekinya. Kalau rezekinya sudah selesai, orang itu selesai juga. Nah, teman saya bilang, Pak Is, jadi kalau ibaratnya ya, ngomong kasarnya nih, orang ini rezekinya tinggal Rp1.000. Dia nemu nih uang Rp1.000 di jalan nih. Kalau dia ambil mati, dia udah selesai. Karena udah limit, mencapai limit. Nah, terus waktu COVID, ada satu tokoh masyarakat, bukan tokoh masyarakat, ada satu lawyer yang terkenal sekali, nanti cari aja. Dia Kristen, lawyer terkenal Kristen, COVID kan di rumah aja tuh. Dia Zoom ya, bicara sama Pak Ustadz. Saya Kristen Pak Ustadz, saya kenapa ya khawatir sekali di masa-masa seperti ini itu. Kadang saya punya pertanyaan Pak Ustadz. Kadang saya memenangkan case, itu uang miliaran masuk ke rekeningnya saya nggak tahu tuh, saya nggak monitor. Ya kan? Tapi kenapa ya yang makanan enak itu malah yang bakso di pinggir jalan tuh? Terus Pak Ustadz bilang, berarti rezekimu itu adalah bakso itu, bukan uang yang ada di rekening. In the sense, saya setuju.
bukan uang di rekeningmu yang penentu. Kamu bisa menikmati bakso, itu rezekimu, bakso itu. Bukan duit yang masuk rekening. Ini duit masuk rekening sebelum dia jadi bakmi, karena kita ada grup bakmi ya. Bakmi, inilah blessing-nya. Uang di rekening belum tentu bisa kebeli bakmi. Bisa beli bakmi, belum tentu bisa kemakan bakminya. Katanya gitu ya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan menjadi Bapamu, betapa luar biasanya hidupmu. Kalau engkau menjadi anaknya, betapa luar biasanya engkau menikmati hidup ini. Rezeki yang sesungguhnya itu loh saudara. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menjadi Bapamu secara langsung. Bukankah itu rezeki yang sebenarnya? Kita bukan memperdebatkan saya bisa makan bakso atau enggak. Bakmi yang paling enak. Sebelum kamu merasakan bakmi yang satu ini, kamu jangan bilang kamu adalah bakmi entusias. Kira-kira begitu. Ketika saudara tidak lagi berpusat pada diri sendiri, saudara melihat segala sesuatu itu malah menjadi lebih indah. Ketika saudara berpusat pada diri sendiri, maka saudara akan melihat apa yang kurang, apa yang tidak ada pada saudara. Dan itulah yang saya bilang kekosongan tadi. Tapi ketika saudara selesai saya ini anak dari Bapa. Tuhan jadi Bapakku. Untuk saya tidak ada yang kurang lagi. Ayo mari kita memberkati orang. Wah, itu kehidupan yang abundant, living in abundance. Itu yang sebenarnya. Kita pikir ya, hidup dalam kelimpahan itu apa? Apa sampai punya duit dulu baru hidup berkelimpahan? Ya enggak lah. Kalau kayak anak saya bisa happy lihat anak kecil itu mengajar dari kelimpahan. Coba kalau mengajar demi gaji. Emang saya dibayar berapa? Ini udah waktunya nih, pulang. Maka senyumnya langsung off ketika waktunya tiba. Sesuai jam kerja. Kalau Tuhan pakai model begini, ya, habislah kita. Karena kredit kita udah habis dari dulu-dulu. Ya, karma baik kita itu langsung habis dengan perbuatan jahat kita sedikit aja. Pemikiran yang jahat saja sudah hancurkan karma baikmu. Hitungannya seperti apa? Nggak ada yang tahu ya. Saya akan tutup dalam Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kayak iklan ya. Air sudah dekat. Dulu ngambil air jauh banget ya. Sekarang sudah dekat, ada sumur, ada mata air. Sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus, kalau dekat itu udah nggak ada jarak, saudara. Oleh karena darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Manusia dan Tuhan itu berseteru, saudara. Manusia penuh kebohongan, penuh intrik-intrik, ya. Apalagi manusia dewasa, tanda petik dewasa ya. Kalau anak kecil, alien masih, kayak kata anak saya, masih alien. Anak saya bilang, Dedi, kalau bayangin ya, anak kecil banget, masih kecil banget, dia makan, terus nggak sengaja dia lempar makanannya ke muka saya nggak mungkin bisa marah juga. Anak kecil, polos banget, alien. Tapi kalau dewasa, dia nggak kayak alien, tapi zombie. Orang dewasa nampak baik, tapi penuh intrik, betul nggak? Kita nggak pernah tahu kebaikan dia itu di belakangnya ada motif apa, nggak pernah tahu. Tapi anak kecil, kenakalan dia di belakangnya nggak ada motif, saudara. Saya yakin nggak ada motif. Yesus bilang, orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang dewasa ini memberi. Memberi. Karena dia tahu ada ayatnya. 30 kali lipat 60, karena dia tahu ayat itu. Memberi. Anak kecil, mau beri apa? Nggak ada apa-apa. Betul nggak? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Saudara, mulai dari kematian Yesus, ini bukan tentang agama lagi. Oke?
dan dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dalam salib itu, perseteruan antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus, itu sudah bisa dipersatukan oleh karena salib. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Udah jadi keluarga nih ya. Dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, engkaulah rumah Tuhan itu. Jangan bingung mempersiapkan rumah untuk Tuhan, karena engkaulah rumah itu. Tuhan mau tinggal di dalam rumah itu. Tuhan tinggal dalam hidupmu. Apa yang kau khawatirkan? Dengan saudara paham itu, jangan izinkan keinginan iblis tergenapi kayak teman saya berdebat. Ini keinginan iblis yang tergenapi atau keinginan Tuhan? Ya, bisa jadi dua-dua. Makanya jangan izinkan keinginan iblis bisa termanifestasi dalam hidupmu. Caranya gimana? Caranya saudara tidak tertipu. Caranya supaya tidak ditipu, saudara tahu firman. Saudara paham bahwasanya ini adalah benar, ini tidak bisa diganggu-gugat, final, dan berkekuatan hukum tetap. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa naik banding. Kenapa? Karena mau banding ke siapa? Orang Tuhan Allah yang paling maha tinggi itu sudah menjadi bapamu. Dia mau ngadu ke siapa? Iblis mau menggugat saudara, naik banding. Naikkan aja ke Bapa. Bapa itu Bapa kita. Amin. Kita akan menang dan sudah menang, pasti menang, selalu menang, tidak bisa kalah. Amin, saudara.